Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini akan membahas tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang puasa, pengertian puasa, jenis, syarat, rukun, dan ketentuannya. A. Pengertian puasa. Bahwa puasa merupakan salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara menahan rasa lapar dan haus. Puasa sendiri memiliki pengertian-pengertian lain, baik pengertian secara umum dan pengertian puasa dalam agama Islam. Di sini ada beberapa pengertian puasa. 1. Pengertian ibadah puasa secara umum. 2. Pengertian ibadah puasa secara syariat Islam. 3. Pengertian ibadah puasa secara bahasa. 1. Pengertian ibadah puasa secara umum. Secara umum, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau juga bisa keduanya, perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Puasa yang murni biasanya dilakukan dengan menahan diri untuk makan dan minum dalam kurun waktu tertentu. Umumnya puasa dilakukan dalam kurun waktu 1 hari atau selama 24 jam atau juga bisa beberapa hari lamanya. Periode puasa ini bergantung pada ketentuan puasa. 2. Pengertian ibadah puasa secara syariat Islam. Menurut agama Islam, puasa disebut dengan saum, merupakan saum yang berasal dari bahasa Arab, ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadan tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan penuh, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam, dengan diawali niat yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Puasa ditunjukkan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Pengertian ibadah puasa secara bahasa. Puasa sendiri merupakan terjemahan dari istilah aslinya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata saum. Kata tersebut secara bahasa memiliki arti mencegah atau menahan. B. Jenis puasa dalam agama Islam. 1. Puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib atau saum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Berikutnya, daftar puasa yang termasuk dalam puasa wajib. A. Puasa wajib Ramadan. B. Puasa yang disebabkan karena bernazar. C. Puasa denda atau kafarat. D. Puasa ganti atau qadha. 2. Puasa dengan hukum sunnah. Puasa sunnah atau saum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa sunnah. A. Puasa Senin Kamis tiap minggu. B. Puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat Hari Raya Idul Fitri. C. Puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. D. Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. E. Puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak. Puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa miliki Nabi Daud. F. Puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. G. Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. H. Puasa Yaumul Bid sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. I. Puasa nisfu Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban.
J. Puasa Asyhur Hurum yang dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. C. Syarat-syarat wajib dan sah puasa dalam agama Islam. 1. Syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Di sini 1. Beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. 2. Sudah balik atau sudah cukup umur. 3. Kondisi akalnya sehat dan waras. 4. Keadaan rohani dan jasmani yang sehat. 5. Bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. 6. Dalam keadaan yang suci dari hadas besar. 7. Memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. 2. Syarat sah puasa menurut syariat Islam. 1. Beragama Islam dan tidak murtad. 2. Dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk atau mumayyiz. 3. Tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid khusus wanita. 4. Memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. D. Rukun-rukun puasa dalam agama Islam. 1. Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seseorang harus memeluk atau beragama Islam seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa merupakan syariat Islam. 2. Membaca niat. Membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Umat Muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalankan ibadah puasa, tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur, atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa membaca niat dan doa dapat dilakukan malam harinya sebelum tidur. 3. Menahan serta mengontrol diri. Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu, baik hawa nafsu makan, minum, kegiatan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. E. Hal-hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa dalam agama Islam. Ketika berpuasa, umat muslim disunahkan untuk melakukan beberapa sunnah dalam menjalankan puasa untuk menambah pahala dan meningkatkan derajat umat muslim. Berikut ini hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa dalam agama Islam. A. Melambatkan sahur. B. Menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. C. Membaca doa atau niat berbuka puasa. D. Ketika berbuka diawali dengan makan atau minum yang manis. E. Bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. F. Lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. F. Waktu-waktu dilarang melaksanakan puasa dalam agama Islam. A. Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Agama Islam mengharamkan tanggal 1 Syawal bagi umatnya yang ingin melaksanakan ibadah puasa, karena agama Islam menetapkan tanggal 1 Syawal sebagai hari yang sakral untuk umat agama Islam. Bagaimana tidak? Tanggal 1 Syawal merupakan hari kemenangan umat agama Islam. B. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah ditetapkan sebagai hari raya kedua oleh agama Islam. Pada hari tersebut umat Islam diharamkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Lalu dibagikan kepada kerabat serta fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Hal itu bertujuan agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan serta kegembiraan mengonsumsi daging hewan kurban. Selanjutnya hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya hari Syak tanggal 30 Syakban. Selanjutnya berpuasa selamanya. Selanjutnya waktu yang sedang haid dan nifas dan belum mandi besar. Selanjutnya seorang istri yang berpuasa sunnah tanpa izin dari suami. Selain itu ada waktu yang dianggap makruh bagi seorang muslim yang diinginkan melaksanakan puasa, yaitu pada hari Jumat dengan keterangan berpuasa tanpa didahului berpuasa di hari sebelumnya.
G. Hal-hal yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat puasa dalam agama Islam. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dalam agama Islam. Yang pertama, makan, minum, atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh. Yang kedua, melakukan kegiatan seksual. 3. Menyengajakan muntah. 4. Menyengajakan keluarnya air mani. 5. Tiba-tiba haid atau nifas. 6. Kehilangan akal atau gila, tiba-tiba pingsan. Yang ketujuh, keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak akan batal puasanya, seperti apabila tidak sengaja makan atau minum, serta melakukan kegiatan seksual. H. Jenis-jenis orang yang membatalkan puasa dalam agama Islam. 1. Orang yang wajib mengqadha. Orang-orang di bawah ini diberi kesempatan untuk boleh tidak melakukan puasa, namun mereka harus menggantinya dengan berpuasa di lain hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkannya. 1. Tidak berpuasa karena sakit, ada harapan pulih. 2. Seorang musafir atau bepergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. 3. Wanita yang sedang hamil. 4. Ibu-ibu yang sedang fase menyusui anak. 5. Wanita yang sedang haid atau nifas. Sini juga yang kedua, orang yang tidak wajib mengqadha namun wajib fidyah. Orang-orang di bawah ini adalah orang yang tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk menggantinya, namun mereka diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin di hari ia tidak berpuasa. 1. Tidak berpuasa karena sakit, tidak ada harapan pulih. 2. Orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. 3. Orang yang wajib mengqadha dan melaksanakan kafarat. Bagi umat muslim yang membatalkan puasa dengan cara bersetubuh harus menggantinya dengan mengqadha puasa tersebut disertai dengan melakukan kafarat. Kafarat sendiri berarti memerdekakan atau membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada yang bisa dimerdekakan, maka seorang muslim tadi diperintah untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tetap tidak bisa, maka dia diperintahkan untuk memberi makan orang miskin dengan jumlah yang ditentukan, yaitu sebanyak 60 orang miskin, dengan masing-masing mendapatkan 576 gram bahan makanan pokok. Keutamaan dan hikmah berpuasa dalam agama Islam. Berpuasa dalam agama Islam, apalagi berpuasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah, merupakan ibadah yang ditujukan agar umat Islam selalu menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa memiliki beberapa keutamaan menurut syariat Islam, seperti umat muslim yang melaksanakan puasa akan melewati sebuah pintu surga yang bernama Rayyan. Pintu surga tersebut adalah pintu yang dikhususkan untuk umat muslim yang berpuasa. Selain itu, Allah memberi kelebihan kepada umat muslim yang berpuasa dengan menjauhkannya dari api neraka sejauh 20 tahun perjalanan masa akhiratnya. Berikut beberapa hikmah yang diperoleh dari melaksanakan ibadah puasa dalam agama Islam. 1. Mendapatkan beberapa pendidikan rohani. 2. Memperbaiki cara bergaul seorang muslim. 3. Bermanfaat untuk kesehatan.